Sebelumnya udah pada tahu simbiosis belum? Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, pengertiannya hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam simbiosis, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contoh, hubungan serangga dan tumbuhan berbunga. Serangga seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang mengambil nektar dari bunga untuk memakannya. Serangga membantu memproses penyebukan pada bunga. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup di mana satu pihak diuntungkan namun pihak yang lain tidak dirugikan. Contohnya sebagai berikut. Ikan remora dengan ikan hiu. Ikan-ikan kecil yang disebut remora menempel pada tubuh ikan hiu. Remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Selain itu, remora dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar lain. Hiu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan menghisap darah manusia, sedangkan manusia dirugikan karena terjangkit penyakit berbahaya. Ekosistem adalah satu makhluk hidup yang menempati areal tertentu disebut dengan individu. Bila ada sekelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati areal atau wilayah tertentu disebut sebagai populasi. Kumpulan populasi hidup bersama ini akan membentuk komunitas. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekosistem. Contoh pengertian produsen konsumen 1-3 dengan penguraian. Produsen adalah penghasil, yaitu menghasilkan bahan-bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Konsumen tingkat 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 3 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau tumbuh. Komponen biotik merupakan komponen yang ada di alam meliputi semua makhluk hidup. Dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup, adanya perubahan di dalam lingkungan menyebabkan terganggunya keseimbangan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick, bitches on my line, and you know. Tahukah kamu, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan mempengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis dapat menjadi suatu yang obligat, yang berarti satu atau kedua simbion sepenuhnya bergantung satu sama lain untuk bisa bertahan hidup, atau fakultatif ketika mereka umumnya dapat hidup mandiri. Simbiosis, hubungan antara makhluk hidup yang khas disebut simbiosis. Di alam dikenal 3 macam kehidupan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensalisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, kupu-kupu yang mengambil nektar dari bunga untuk makanannya, serangga membantu proses penyerbukan pada bunga. Kerbau dengan burung jalak. Jalak mendapatkan keuntungan berupa kutu sebagai makanan, sedangkan kerbau merasa nyaman karena tidak gatal. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak. Contohnya, benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang mana satu pihak diuntungkan namun pihak lain tidak dirugikan. Contohnya, anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain. Anggrek dan paku-pakuan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Tumbuhan yang ditumpangi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Ekosistem. Satu makhluk hidup yang menempati area tertentu disebut dengan individu. Bila ada kelompok makhluk hidup atau individu yang sejenis menempati area atau wilayah tertentu, maka akan disebut populasi. Contoh ekosistem. Ekosistem terbagi menjadi 2, yaitu ekosistem buatan dan ekosistem alam. Contoh ekosistem buatan yaitu sawah, dan contoh ekosistem alam adalah sungai.
Komponen abiotik adalah tempat tumbuhan hijau tumbuh. Kesuburan lingkungan abiotik ditentukan oleh kerja pengurai. Hubungan antar komponen dalam ekosistem dapat dilihat pada bagian berikut. Autotrop dan heterotrop. Autotrop adalah organisme yang dapat membuat makanan sendiri, dan heterotrop adalah organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Rantai makanan. Tumbuhan hijau dapat membuat sendiri makanannya melalui fotosintesis dan disebut sebagai produsen. Manusia dan hewan tidak dapat membuat makanannya, mereka memakan tumbuhan atau hewan lain sehingga disebut konsumen. Hubungan makan dan dimakan ini membentuk rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan makan dimakan dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi. Dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Pengaruh perubahan lingkungan pada makhluk hidup bermacam-macam. Bila perubahan itu menguntungkan, maka makhluk hidup akan semakin berkembang. Apabila lingkungan di sekitar makhluk hidup itu rusak, makhluk hidup akan mengalami kesulitan untuk bertahan hidup. Dampak perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup terbagi menjadi dua, yaitu ulah manusia dan faktor alam. Dampak faktor alam, contohnya ialah Gunung Merapi yang meletus. Contoh dampak lingkungan ulah manusia, yaitu banjir. Banjir disebabkan karena ulah manusia yang sering membuang sampah pada selokan. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new